Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran. Hal ini juga membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan juga miliaran penjualan. Mengutip dari Reuters, produsen mengatakan bahwa negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 orang untuk pekerja konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, dan juga 15.000 untuk chip semikonduktor. Ya, Presiden Federasi Produsen Malaysia, Soh Tian Lai, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan mengatakan, meskipun optimisme peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhambat dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. Pada April, sebenarnya perusahaan telah meminta izin 475.000 pekerja migran, tapi Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia hanya menyetujui 2.065 saja. Ya, meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerja asing di bulan Februari lalu karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih minim. Ini disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara. Asal pekerja migran termasuk Indonesia dan Bangladesh, khususnya dalam hal perlindungan pekerja. Iya, ini kalau kita lihat ya Gip ya, ini bagaimana bisa nggak langka begitu ya kalau misalnya perbandingannya jauh sekali. Apalagi para pengusaha sudah mengatakan bahwa krisis pekerja imigran membuat perusahaan terhambat dalam kemampuannya untuk memenuhi pesanan di tengah optimisme yang lebih besar dalam prospek dan juga peningkatan penjualan. Betul sekali, ini sebenarnya momentum untuk mendulang cuan, tapi terhambat begitu ya Syarifah kalau kita lihat. Apalagi kita ketahui bahwa harga komoditas termasuk CPO ini harganya terus merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan mencapai level tertingginya nih pada Maret lalu, yakni di harga Rp7.070 Malaysia per tonnya. Ya, jadi penyebabnya seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa ada lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran. Nah, Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan juga Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh, Imran Ahmed ini telah memberikan pernyataan bahwa saat ini fokus utamanya adalah bagaimana kesejahteraan dan juga hak-hak pekerja ini mampu terpenuhi secara adil dan juga bijaksana. Tapi kalau kita lihat hingga saat ini ya Syarifah, Indonesia sendiri ini belum memberikan sebuah konfirmasi soal pekerja migran, tapi seperti apa sih sebenarnya dampak dari krisis pekerja migran ke ekonomi negeri jiran sebenarnya? Kalau sebenarnya kita lihat belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat pekerja migran ini. Namun merujuk kalau indeks PMI manufaktur Malaysia ada penurunan menjadi 50,1 pada Mei dari 51,6 pada April lalu. Ya, betul sekali Gibran. Jadi industri sawit yang telah menyumbang 5% ke perekonomian Malaysia pun juga akhirnya memberikan peringatan nih ataupun juga warning begitu ya, akan ada 3 juta ton panen yang akan hilang di tahun 2022 ini karena busuk, sehingga akhirnya buah juga tidak bisa lagi dipetik dan ini juga bisa membuat kerugian lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi semoga hal ini juga bisa segera diantisipasi, apalagi kita ketahui juga bahwa harga CPO juga telah melonjak begitu ya secara global. Betul sekali. Nah, ini informasi selanjutnya ini mengenai bagaimana Presiden Joko Widodo yang mengaku mendapatkan telepon khusus dari seorang Perdana Menteri. Pimpinan negara tersebut memohon kepada Jokowi agar segera mengirimkan minyak goreng ke negaranya. Ya, saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Internet Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara, Jokowi mengatakan panggilan telepon tersebut datang 2 hari lalu. Namun Jokowi tidak menyebut secara spesifik siapa Perdana Menteri yang dimaksud. Ya, jadi Jokowi mengatakan bahwa Perdana Menteri tersebut bercerita bahwa stok minyak goreng di negaranya telah terkuras habis. Hal itu dikhawatirkan akan memicu krisis sosial ekonomi yang bisa berujung kepada krisis politik. 2 hari yang lalu malam saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Nah, siapa tuh sebenarnya ya? Negara mana begitu yang menelpon ya? Kalau niat pengen tahu negara mana
sih sebenarnya bisa kita lihat nih negara atau daftar negara importir. Terus juga kita sortir nih negara mana yang memakai sistem parlementer. Jadi ketahuan siapa yang menelpon Pak Jokowi. Nah itu dia ya, selain tentunya penasaran kira-kira siapa sebetulnya yang menelpon Pak Jokowi, saya lebih penasaran sih Gip sebetulnya seperti apa respon dari Presiden Joko Widodo begitu. Karena kalau kita lihat betul bahwa memang saking butuhnya, saking krisisnya, ini juga sampai akhirnya negara tersebut harus memohon-mohon kepada Presiden Joko Widodo agar bisa dikirimkan minyak goreng. Ini sebenarnya sebuah pertanda ya Syarifah kalau memang dunia saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Krisis pangan mengancam banyak negara dan Indonesia ini sebagai lumbung pangan termasuk adalah penghasil CPO atau produk turunannya menjadi minyak goreng ini harus bersyukur karena ini stoknya melimpah dan ya kenaikan harga komoditas agak blessing dan disegasi juga sebenarnya kepada kita. Ya betul sekali dan ini juga bisa menjadi suatu peluang ya untuk Indonesia untuk meningkatkan ekspor minyak goreng karena kan izinnya sudah dibuka begitu ya dan tapi di satu sisi sebetulnya meskipun boleh dong artinya ekspor minyak goreng ke negara yang tadi dirahasiakan oleh Presiden Joko Widodo sekali lagi lebih penasaran ya apakah betul-betul akan dilakukan atau tidak untuk ekspornya sendiri ya. Sebenarnya bisa sih tapi kita akan tunggu juga implementasi dari aturan lanjutannya dari pembukaan keran ekspor minyak goreng ini. Kalau berbicara soal minyak goreng juga kita harus mengutamakan stok domestik kita karena jangan lupa kepentingan masyarakat untuk bisa menggoreng gitu ya utamanya para ibu-ibu yang ada di Indonesia ini harus terpenuhi dengan baik tentunya. Iya betul, jadi jangan sampai ya kita keenakan ekspor minyak goreng karena tadi ya sekali lagi ya udah diminta tentunya kemudian juga harga ya pastinya naik begitu kan, tapi malah yang terjadi di dalam negeri malah terjadi krisis begitu, itu juga yang perlu kita waspadai tentunya. Betul sekali. Nah kita ke informasi selanjutnya ini mengenai sebuah teori yang cukup menghebohkan dan juga mengemuka di Amerika Serikat. Sang Presiden Joe Biden dituduh menjadi bagian dari rencana rahasia Rusia untuk menjatuhkan Amerika Serikat dari dalam. Hal itu diungkapkan mantan asisten Menteri Keuangan Monica Crowley kepada Fox News dalam acara The Next Revolution akhir pekan lalu. Ia mengatakan bahwa Presiden Joe Biden dan Partai Demokrat sengaja berusaha untuk menghancurkan Amerika Serikat. Ya, dan bahkan tidak hanya itu, ia pun mengatakan ini adalah bagian dari rencana KGB, Badan Intelijen Utama Uni Soviet. Video wawancara Crowley dengan pembawa acara Fox tersebut diunggah oleh seseorang di Twitter dan menjadi viral dan telah dilihat lebih dari 300.000 kali. Wah ini jujur ya cukup ngeri ya, cukup bikin tercengang begitu apalagi kalau kita ketahui bahwa tudingannya juga kepada Presiden Joe Biden ini cukup ekstrim begitu. Padahal kalau kita ketahui bahwa Rusia dan juga Amerika Serikat ini kan selalu hampir berbeda pendapat terutama terkait dengan Ukraina dan apalagi saat ini juga kita ketahui bahwa eskalasi antara Rusia dan juga Ukraina ini kan juga semakin panjang begitu buntutnya. Iya benar sekali. Tampaknya nih Crowley memang kerap menyoroti ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan dari Joe Biden. Kita ketahui memang saat ini sebenarnya Amerika itu sedang menghadapi inflasi yang sangat tinggi di tengah melonjaknya juga harga sejumlah komoditas khususnya harga gas. Tapi ini juga sebenarnya tidak terlepas juga dari faktor eksternal. Harga komoditas global memang kalau kita lihat sedang mengalami kenaikan karena pandemi terus juga supply chain yang secara global terganggu tentunya. Hingga akhirnya membuat harga sejumlah barang menjadi mahal. Nah kalau kita lihat ini dikarenakan karena pasokannya terganggu. Jadi Crowley ini menuduh bahwa Joe Biden adalah musuh dalam selimut gitu ya. Iya betul, karena padahal kita ketahui juga bahwa kondisi dari Amerika Serikat ini juga tengah cukup menantang begitu dari segi perekonomian. Karena kita ketahui juga bahwa inflasi Amerika per bulan Mei kemarin bahkan mencapai 8,6% dan ini adalah yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Dan bahkan memang lebih tinggi ya dari perkiraan sejumlah analis dan juga ekonom. Dan bahkan mereka juga sudah memperingatkan begitu bahwa resiko resesi Amerika Serikat ini sudah di depan mata. Tapi sekali lagi seperti yang tadi Gibran katakan begitu bahwa sebetulnya kondisi perekonomian yang tengah menantang ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat tapi juga di seluruh dunia begitu kan yang juga sama-sama menghadapi persoalan terkait dengan inflasi tinggi dan juga harga-harga pangan yang naik. Betul sekali. Kalau kita lihat juga soal harga yang mengalami kenaikan di Indonesia sebenarnya juga sedang mengalami hal yang sama, serupa dengan beberapa negara. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, bahkan kalau kita lihat sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah mengantisipasi adanya kenaikan inflasi. Tapi semoga saja sebenarnya ke depan ini setiap negara tentunya utamanya mungkin termasuk Amerika Serikat ini punya sebuah strategi jitu untuk menghadapi persoalan ekonomi yang timbul pasca pandemi. Nah berbicara juga soal persoalan ekonomi, kita ada info menarik lainnya dari China kalau kita lihat ya Syarifah. Ya. Nah ini
dari China itu para fresh graduate atau lulusan perguruan tinggi di China ini didesak untuk tidak berimigrasi ke perkotaan. Jadi fresh graduate di sana itu diminta untuk mencari kerja di pedesaan nih Syarifah. Iya, betul sekali Gibran. Jadi pasalnya pengangguran kaum muda di perkotaan ini melonjak ke angka tertinggi dalam sejarah. Jadi pemerintah China pun akan menawarkan insentif pajak dan pinjaman kepada lulusan perguruan tinggi yang memulai bisnis untuk melayani masyarakat pedesaan. Manfaat serupa ditawarkan kepada usaha kecil di desa yang mempekerjakan lulusan perguruan tinggi seperti di bidang tata graha dan perawatan lansia. Betul sekali. Kalau kita lihat sebenarnya tahun ini tuh lulusan perguruan tinggi di China menghadapi musim kelulusan yang terberat. Sebanyak 10,76 juta orang akan menyelesaikan kuliah dalam 2 bulan ke depan. Sementara ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah mencapai perlambatan secara signifikan pada kuartal pertama 2022 yang berarti lebih sedikit nih pekerjaan yang tersedia di perkotaan. Ya, menurut statistik pemerintah terbaru, tingkat pengangguran perkotaan usia 16 hingga 24 tahun melonjak menjadi 18,2%. Angka tersebut belum memperhitungkan lulusan perguruan tinggi baru untuk tahun ini. Biasanya lulusan perguruan tinggi di China lebih suka bekerja di perusahaan di kota-kota besar yang bergaji tinggi sehingga ada kesenjangan pendapatan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Ya, kalau kita ulas lebih dalam sebenarnya fenomena orang yang lulusan dari daerah-daerah begitu untuk pergi ke kota-kota besar itu bukan cuma di China terjadi nih Syarifah. Bahkan di Indonesia banyak fresh graduate begitu ya yang mungkin juga kalau kita lihat dan juga disurvei begitu tentu mayoritas akan memilih bekerja di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, terus Surabaya, Bandung dan beberapa kota-kota besar lainnya di Indonesia. Iya, betul sekali ya. Kalau kita lihat mungkin dari kesenjangannya juga cukup besar begitu dari perkotaan dan juga mungkin daerah-daerah lainnya. Termasuk juga kita begitu ya Gibran. Gibran sendiri juga berasal dari Makassar kan. Nah, jadi memang wajar begitu kalau kita lihat biasanya yang baru lulus ini akan memilih untuk bekerja di kota besar karena apa? Karena mindsetnya ketika bekerja di kota besar biasanya gajinya juga lebih besar, kemudian juga dipandang lebih sejahtera apalagi kalau kita lagi pulang kampung ya Gibran ya. Betul sekali ya. Dan juga memang meskipun sebetulnya tidak selalu tepat begitu. Betul. Karena banyak juga masyarakat yang akhirnya harus struggle di perkotaan. Betul sekali, apalagi mungkin yang masyarakat atau orang-orang begitu yang belum mendapatkan pekerjaan di perkotaan ini menjadi sebuah struggle tersendiri bagi mereka. Apalagi kalau kita lihat di kota-kota besar sebenarnya juga inflasinya itu lebih tinggi kalau kita compare dengan beberapa kota-kota lainnya. Kebutuhannya juga makin mahal, walaupun pendapatannya makin besar atau gajinya nih gede banget, tapi kan kita tahu harga barangnya jauh lebih mahal ketimbang daerah-daerah lainnya. Jadi ada istilah kalau gajinya itu numpang lewat aja gitu ya. Jadi dapat gaji, bayar semua tuh apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi tunggakan dan lain-lainnya gitu. Iya, artinya perlu tadi ya sekali lagi dihitung-hitung apakah pendapatan di perkotaan yang lebih besar ini juga sesuai begitu dengan jumlah yang mungkin bisa kita tabung ya. Oke, selain itu juga yang harus dipikirkan soal kesempatannya tentunya ya.